Oke, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Wei. Dalam segmen Renungan Geeks. Akhir ini capek sekali ya. Beberapa hari ini saya menulis tentang pembelajaran online ya. Dan gak mau bahas juga. Sekitar 2 hari kemarin lusa itu saya membaca sebuah buku. Nggak tahu bukunya buku apa, tapi karena saya ikut sebuah klub buku dan sepertinya bukunya recommended, jadi bukan recommended yang mungkin bukunya nanti akan didiskusiin, jadi saya baca bukunya dulu. Judulnya adalah 12 aturan dalam hidup, 12 rule of life. Mungkin daripada sebuah buku buku self improvement atau buku pengembangan diri, mungkin ini lebih baik dijadikan sebuah buku sains sih sebenarnya. Hampir sama bahasanya, juga bahasa kayak bahasa bukunya Richard Dawkins, entah itu yang Sungai Eden atau tentang Richard Dawkins itu Sungai Eden, terus kemudian kan egois, dan The God Delusion. God Delusion itu apa? Delusi Tuhan. Ya pokoknya itu. Banyak kata-kata yang di situ bercerita. Aku nggak tahu 12 rule of life juga. Aku nggak tahu pengarangnya siapa ya. Tapi kok kayak bahasanya beneran bahasanya Richard Dawkins gitu loh. Kebanyakan cerita sih. Dan yang menarik perhatian itu dari pertama dulu. Di aturan pertama di situ dibilang mungkin yang namanya evolusi, seleksi alam itu yang cukup baik sampai sekarang bertahan, itu yang cukup kuat. Maksudnya kayak kecoa itu kan udah bertahan dari kepunahan semenjak beberapa juta tahun silam. Ya pokoknya lebih panjang. Hiu itu juga kan seperti itu. Jadi sebuah bukan fitur sebenarnya, kayak kemampuan yang di situ khusus, itu di situ bertahan sampai berjuta-juta tahun, dan itu tetap bertahan sehingga mungkin sampai sekarang itu masih merupakan sebuah solusi terbaik. Contohnya adalah tentang inequality, gender inequality. Maksudnya apa? Ketidaksetaraan gender. Kenapa kok sekarang sepertinya saya nggak begitu tertarik, tetapi karena ada suatu hal saya jadi tertarik untuk membahasnya juga. Mungkin akan saya terbitkan di artikel di Mesti Sukses beberapa jurnal tentang hal tersebut. Tetapi ya menurut saya sendiri sih, ini yang namanya ketidaksetaraan gender itu sudah ada sejak kira-kira 1/4 miliar tahun yang lalu gitu ya. 1/4 miliar tahun, atau mungkin semenjak perkembangbiakan secara seksual itu ada, dan kemudian langsung ketidaksetaraan gender itu juga ada. Itu kan juga bisa seperti itu. So mungkin saja memang ketidaksetaraan ini merupakan sebuah solusi yang terbaik daripada kesetaraan gender. Oke, saya bukan seorang seksis, tapi iya memang mungkin kenyataannya seperti itu. Sama kayak kalau di dalam bukunya ini 12 aturan dalam hidup ini, yang pertama dijelaskan itu adalah tentang hierarki, dominansi hierarki sih. Atau bisa disebut sebagai hukum rimba lah, yang kuat menekan yang lemah ditekan yang kuat. Dan yang kuat di situ mendapatkan akses ke banyak hal atau privilege, dan yang lemah di situ ya tidak mendapatkan akses ke banyak hal gitu loh. Maksudnya kayak contohnya dalam kawanan serigala gitu kan, yang alpha itu dia bisa mengawini banyak betina, dan kemudian gen-gennya itu bisa turun ke anak-anaknya. Kan seperti itu. Sedangkan serigala yang omega yang di situ nggak begitu kuat, dan ya bisa dibilang lemah sebagai bahan kalah-kalahan, itu biasanya ya jadi babu, terus kemudian dibully sama serigala yang kuat, dan mereka cuma mendapatkan betina-betina yang ya sebagai sisa dari serigala yang kuat kan. Itu kan sebuah hierarki dominansi. Bahasa Indonesia yang enaknya ya, pokoknya ada semacam kasta lah. Waduh, kasta kayak ada semacam kasta, dan itu memang di situ sudah berjalan selama sekitar 1/2 miliar tahun, semenjak dari
sel protozoa, sampai kalau 500 itu 500 ya. Dinosaurus juga dulu kan seperti itu juga, 65 juta tahun yang lalu sebelum itu punah. Dan sampai sekarang hal itu masih dilakukan. Kalau mungkin saya bicaranya serigala tadi, ya serigala sekarang struktur sosialnya juga seperti itu. Dan manusia mungkin secara tidak sadar struktur sosialnya juga seperti itu gitu loh. Ada yang atas yang mendapatkan privilege, yang paling atas sendiri mendapatkan privilege untuk berbagai macam fitur yang tidak didapatkan oleh yang di bawah, sama seperti serigala alfa tadi. Dan ya itulah bagaimana dunia bekerja gitu loh. Kalau kata Patrick, ya, hidup ini memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Aduh, ngomong apa sih? So intinya adalah ya mungkin untuk sekarang seleksi alam di situ masih memilih fitur dominansi, hierarki, dan juga ketidaksetaraan gender yang mungkin bagi kita cukup kejam. Orang-orang miskin jadi nggak punya apa-apa, orang yang miskin semakin miskin, orang yang kaya juga jadi semakin kaya. Itu mungkin terdengar kejam, tapi memang seperti itulah alam bekerja gitu loh. Kalau alam nggak kalau ternyata itu bukan solusi terbaik, ya pastinya itu akan punah sejak dulu kala. Tapi kenyataannya seperti itu udah bertahan selama 500 juta tahun, dan belum, mungkin nggak tahu sih, aku juga belum, cuman mendapatkan sedikit inspirasi dari buku tersebut. Tapi ya kita terima aja hidup seperti ini. Oke. Aneh banget kata-kata gue tadi. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk berbagai macam inspirasi lain yang mungkin akan membangkitkan inspirasi kalian dan mungkin bisa menstimulus atau merangsang kalian untuk bisa berpikir lebih luas lagi dan melihat dunia dengan sudut pandang yang positif juga. Dan kalau kalian di situ lebih suka untuk mendengarkan saja daripada melihat video saya lagi mendesain seperti ini, ya kalian bisa juga follow, mesti dengar di Spotify atau di Google Podcast dan berbagai macam platform podcast lainnya. Dan kalau kalian lebih suka membaca dan tidak mendengar suara saya yang mungkin terdengar lemes ini, kalian bisa membaca di mestiasukses.com artikel yang pasti sangat seru juga. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.